Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfred Rehan Haryanto dengan NPM 2410100386 ingin membahas materi tentang tata kelola negara kita, yaitu sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang luas, dengan pluralitas yang tinggi, Indonesia tidak mungkin dikendalikan secara absolut dari satu titik pusat. Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa sentralisasi ekstrem memicu ketimpangan dan resiko disintegrasi. Pasca reformasi, melalui amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia bergeser dari pendekatan sentralistik menjadi desentralistik. Hakikat dari sistem ini adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas landasan konstitusional dan yuridis. Secara konkret, dasar hukum tertinggi sistem ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18, 18A, dan 18B. Provinsi, kabupaten, dan kota, frasa dibagi atas menegaskan Indonesia sebagai negara kesatuan atau unitary state, bukan federal. Kedaulatan tetap berada di pusat. Selanjutnya, pada pasal 18 ayat 2, memperkenalkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mengurus urusan daerah seluas-luasnya. Pasal 18B mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, DKI Jakarta, serta kesatuan masyarakat hukum adat. Aturan turunan operasionalnya saat ini dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, kita akan membahas asas-asas penyelenggaraan pemerintah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 3. Hubungan pusat dan daerah digerakkan oleh 3 asas utama yang saya bilang tadi. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengurus urusannya sendiri. Selanjutnya, ada asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di wilayah daerah tertentu. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah tingkat atas kepada tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu dengan anggaran dan sumber daya tetap menjadi tanggung jawab yang menugaskannya. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan organ organisasi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas 2 unsur yang berkedudukan setara dan bersifat kemitraan. Nah, yang pertama kita akan membahas pemerintah daerah atau eksekutif, dipimpin oleh kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota yang dibantu oleh perangkat daerah seperti sekretariat, inspektorat, dinas, dan badan. Kepala daerah bertindak sebagai eksekutor kebijakan dan penanggung jawab APBD. Nah, selanjutnya kita akan membahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif. DPRD bukan parlemen independen, melainkan khusus unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang sejajar dengan kepala daerah. DPRD memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah atau perda bersama kepala daerah. Yang kedua ada fungsi anggaran, membahas dan menyetujui rancangan APBD. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan perda dan hubungan anggaran.
Hubungan keduanya menganut prinsip check and balance. Tidak ada yang bisa saling menjatuhkan atas dasar politik. Yang terakhir, ada dikotomi dan pembagian urusan pemerintahan. Nah, wewenang kerja di daerah dibagi menjadi 3 klaster besar. Yaitu yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, yaitu mutlak wewenang pusat karena menyangkut kedaulatan negara, meliputi 6 bidang: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, nasional, dan agama. Yaitu selanjutnya ada urusan pemerintahan konkuren, urusan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang menjadi dasar otonomi. Nah, urusan ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama ada urusan wajib seperti layanan dasar, pendidikan, kesehatan, sosial, dan non-layanan. Yang kedua ada urusan pilihan, diselenggarakan sesuai potensi unggulan daerah seperti kelautan dan pariwisata. Yang terakhir ada urusan pemerintahan umum, wewenang presiden yang didelegasikan kepada kepala daerah terkait pembinaan, wawasan kebangsaan, dan stabilitas politik. Lalu, dalam praktiknya, kita masih menghadapi tantangan kompleks seperti ego sektoral dan disparitas fiskal, di mana banyak daerah otonom masih bergantung 80 hingga 90 pada dana transfer pusat. Selain itu, sinkronisasi hubungan antara undang-undang pusat dan perda seringkali tumpang tindih. Nah, kesimpulannya, sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah instrumen dinamis melalui desentralisasi dan kemitraan yang kuat antara kepala daerah dan DPRD. Otonomi diharapkan mampu memotong rantai birokrasi demi akselerasi kesejahteraan. Sebab sejatinya kuatnya daerah adalah kokohnya negara, dan sejahteranya daerah adalah makmurnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.